Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Agustiawan dari kelas 2A akan menjelaskan Nahwu, pembahasan bab 1 sampai bab 4. Yang pertama, bab 1, mengapa bahasa Arab terkesan sulit? Karena dari sekian banyak faktor atau penyebabnya adalah cara pengajarannya. Pada umumnya pada saat ini pengajar pada saat ini itu kaku mengajarkannya kepada pelajar dari dengan pedoman pada kitab-kitab klasik, misalnya matan Ajurumiyah, Mutamiyah, Ajurumiyah, Nazm Alfiyah, dan sejenisnya. Memang banyak penulis yang berusaha untuk mengarang, tapi masih kurang pada keterpengaruhannya dari segi sistematika dengan kitab-kitab klasik. Atas dasar ini sesungguhnya usaha untuk melakukan sebuah revolusi kecil terhadap sistematika dan cara mengajar teori-teori bahasa Arab saat ini benar-benar diperlukan. Saat ini para pelajar bahasa Arab membutuhkan sebuah penjelasan yang komunikatif, sederhana, dan struktur yang mampu membuktikan bahwa bahasa Arab itu mudah. Makanya cara memahaminya dengan cara berusaha. Kenapa terkesan sulit? Karena pengajarnya sulit untuk dipahami. Bab kedua, bagaimana agar bisa berinteraksi dengan teks bahasa Arab? Ada dua problem. Tapi karena kita sudah bisa bahasa Arab, jadi sisa satu problem. Problem pertama soalnya membaca murni atau mengubah simbol menjadi bunyi. Problem kedua mengubah simbol menjadi makna, artinya membaca sekaligus menerjemahkan. Makanya kita belajar buku Nahwu Muntaha, yang buku ini ditunjukkan hanya untuk menyelesaikan problem kedua, sebab pelajar diasumsikan sudah mampu membaca tulisan Arab. Lanjut ke bab 3, bagaimana cara memahami teks bahasa Arab? Agar dapat memahami teks bahasa Arab, kita harus memahami terlebih dahulu fakta teks bacaan. Namun, sekedar tahu makna kata per kata tidak cukup digunakan sebagai alat untuk bisa memahami sebuah kalimat. Coba perhatikan contoh berikut. Surga sombong bisa masuk tidak orang. Kami yakin bahwa Anda tidak mungkin bisa memahami makna dari kalimat di atas meskipun Anda tahu arti dari masing-masing kata per kata. Mengapa ini terjadi? Sebabnya adalah bahwa sebuah bahasa memiliki sistem tertentu untuk merangkai kata. Atas dasar itulah, pemahaman terhadap sebuah bahasa apapun harus dimulai dari pemahaman terhadap konsepsi kata terlebih dahulu. Lalu dilanjutkan dengan studi terhadap sistem perangkaian kata. Dengan kata lain, seorang pelajar bahasa perlu mempelajari aspek morfologi sebuah bahasa, baru kemudian aspek sintaksisnya. Karena itulah materi inti dari buku ini hanya terpusat pada kedua pembahasan, yakni ilmu shorof dan ilmu i'rob. Lanjut ke bab keempat, konsepsi kata dalam bahasa Arab. Pembahasan pertama dalam ilmu shorof adalah pembahasan konsepsi kata dalam bahasa Arab. Konsepsi kata. Kata dasar dalam bahasa Arab terbagi menjadi tiga, yaitu isim, fiil, dan huruf. Lebih baik tetap Anda hafalkan harf, bukan huruf, agar tidak kacau dengan kata huruf dalam bahasa Indonesia. Jadi terbagi tiga, isim, fiil, harf. Yang pertama, isim. Isim itu yang berhubungan dengan waktu. Contohnya insanun, manusia, hajarun, batu, narun, api. Kalau fiil itu kata yang berhubungan dengan waktu. Contohnya kataba, menulis, qoro'a, membaca, fakaro, berpikir. Yang ketiga, harf. Harf adalah kata yang tidak bermakna sebelum digabung dengan kata lain. Contohnya min, ila, an, fi, dan sebagainya. Kata fi misalnya disusunkan dengan kalimat bermacam-macam. Contohnya ana fil baiti, yang artinya saya di dalam rumah. Kata fi tidak mungkin dimaknai di atau di dalam. Contoh, dakhalat mar'atu naro fil hirroti. Kata fi tidak bermakna dalam di, akan tetapi bermakna karena.
Dengan demikian, arti dari kalimat di atas adalah seorang wanita masuk neraka karena seekor kucing. Nah, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.